Jumpa lagi dengan Pak Kus dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan TV 9. Mari anak-anak mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pagi yang cerah yang boleh kami alami. Terima kasih ya Tuhan, kami pada pagi hari ini boleh bersama belajar dengan teman-teman sekalipun dalam keadaan masih pandemi dan kami masih belajar di rumah. Semoga terang Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami boleh menerima hikmat-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kalian tadi malam menyiapkan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Kus. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak melalui pembelajaran dengan model pembelajaran Flip Classroom, kalian diharapkan mampu memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan di dalam diri kalian. Oke, kompetensi dasar yang akan kita dalami adalah memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Oke. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian kemampuan diri. Yang kedua, menyebutkan 3 faktor yang menentukan prestasi kreatif seseorang. Nah, yang ketiga, menjelaskan dasar kitab suci. Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta. Yang keempat, menjelaskan cara kalian melatih mengembangkan talenta. Yang berikutnya adalah menjelaskan kehendak Allah pada manusia terkait dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, beberapa pertanyaan yang sudah diseleksi oleh Pak Kus ketika Pak Kus memberikan penugasan tadi malam. Yang pertama, apa tujuan Allah memberikan kemampuan kepada manusia? Ya, mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda? Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat ada Noel, itu atlet pemanah. Sekarang sudah kelas 8. Dikta adalah seorang penari. Ya, dan Felicita ini adalah pemain wushu, atlet wushu. Nah, ternyata teman-teman kalian itu kalau dikumpulkan itu juga banyak loh yang berprestasi. Termasuk yang satu ini, yang sudut kiri ini atas ini adalah Elliot. Elliot ini adalah ahli atau pemain rubrik. Nah, kalian nanti bisa melihat dalam video tayangan yang akan ditayangkan Pak Kus. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, nama saya Elliot, pemain rugby cilik Indonesia. Sekarang saya sudah memasuki kelas 1 SMP di SMP Santo Carolus. Di video kali ini, saya ingin ikut meramaikan kegiatan yang diadakan oleh sekolah saya dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Kemerdekaan Indonesia ada pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Maka, untuk memperingatinya, saya akan menyelesaikan 9 jenis rubrik yang berasal dari 4 ditambah 5 dalam waktu kurang dari 178 detik. 17 diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia dan 8 diambil dari bulan kemerdekaan Indonesia. Sekarang saya mempunyai 9 jenis rubrik yang berbeda-beda dan semuanya terancam. Saya akan berjuang untuk menyelesaikan ke-9 rubrik ini dalam waktu 128 detik. Mari kita
sisa 12 detik. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus mewarisi semangat para pejuang kemerdekaan Indonesia. Apapun bakat yang kita miliki, bersama-sama kita membangun negeri kita yang tercinta ini. Saya Elliot, salam kemerdekaan, salam berjuang. Masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, Pak Kus sekarang bertanya, bagaimana penampilan Elliot tadi dalam permainan rubriknya? Nah, kalian pasti merasakan sensasinya ya. Bisa ya, dalam waktu 178 detik, 9 rubrik selesai, dan sisa waktunya 12 detik. Nah, silakan mencoba sendiri pengalaman Elliot. Lanjut. Nah, anak-anak, pengalaman yang dialami Elliot dalam mengembangkan kemampuannya sebenarnya apa sih? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian mampu adalah kesanggupan atau kecakapan. Sedangkan kemampuan adalah kecakapan dan kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan untuk meningkatkan produktivitasnya, untuk meningkatkan kemampuannya. Oke. Nah, sedangkan Peirce mengemukakan bahwa karya kreatif tidak lahir hanya karena kebetulan, melainkan melalui serangkaian proses kreatif yang menuntut kecakapan keterampilan dan motivasi yang kuat. Oke. Nah, kemampuan yang diasah terus-menerus bisa meningkatkan kemampuan diri. Kalau kalian lihat itu slide-nya, ada yang pintar main gitar, ada teman kalian yang pintar main rubik, ada yang pintar badminton, atlet, pemanah, ya toh. Kemudian bola basket Stephen itu, semua punya kemampuan masing-masing. Nah, apa yang membuat dia bisa berprestasi? Mereka bisa berprestasi. Ada 3 faktor yang menentukan prestasi kalian. Yang pertama, motivasi atau komitmen yang tinggi. Yang kedua, keterampilan dalam bidang yang ditekuni. Yang ketiga, kemampuan kreatif. Artinya apa? Membuat hal-hal baru, inovasi, pengembangan. Oke. Nah, ini kalian seperti suasana di kelas ya. Oke. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, kita sudah belajar tadi mendengarkan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa yang dapat kita petik anak-anak? Yang pertama, kemampuan yang ada dalam diri manusia merupakan anugerah dari Allah. Hai Peter, hai Elliot, hai Stephen, hai Caroline, hai Dikta. Apakah kalian merasa menyadari bahwa itu anugerah Allah? Syukur kepada Allah. Pintar. Yang kedua, manusia bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan dengan cara berusaha mengembangkan dirinya, sehingga berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri dan sesama. Oke, anak-anak, jangan kemana-mana, tetap bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang pada tahap ketiga adalah penegasan. Iman Kristiani menegaskan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah. Ya, kalian semuanya dibekali, tidak dibeda-bedakan. Dibekali apa? Dengan berbagai kemampuan. Ingat, Stephen, Elliot, ya, Dikta, Noel, masing-masing memiliki kemampuannya, walaupun berbeda-beda. Hal ini dilakukan oleh Allah dengan tujuan manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Tujuannya yaitu agar kalian dapat berkembang menuju kesempurnaannya, kesempurnaan diri kalian. Ya, berbeda tidak apa-apa. Itu sudah sempurna menurut keberagaman-keberbedaan yang ada. Mari kita belajar dari Injil Matius tadi. Apa itu? Manusia yang tidak berusaha mengembangkan dirinya, maka ia menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ingat, kalau dalam diri kalian itu hanya ada kemarahan, melihat temannya sukses, iri hati, berdiam diri, menyalahkan yang lain, kalian menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Daripada melakukan hal-hal itu, lebih baik kalian mulai dari sekarang
berbuat yang lebih baik. Karena setiap orang memiliki kemampuan. Oke. Nah, bagaimana cara melatih mengembangkan talenta? Yang pertama, melatih diri secara terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Ya, itu bagian dari proses kegagalan itu. 2, masuklah dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Kalau kalian senang basket, ya masuklah basket. Badminton, ya ikutlah badminton. Ya. Yang ketiga, berani bertanya dan belajar kepada orang yang lebih berpengalaman. Penting ini ya. Jangan merasa sudah hebat. Ya. Oke. Nah, sikap positif apa yang dibutuhkan agar kalian tetap berprestasi? Memiliki daya juang, pantang menyerang, conviction. Nah, ya, daya juang harus punya. Ketekunan, terus dilatih, terus. Ya, disiplin, ya, waktu latihan tidak terlambat dan sebagainya. Yang berikutnya adalah apa? Menyertakan Tuhan dalam setiap usaha, mengawali dan mengakhiri, serta bersyukur terhadap apa yang sudah kalian capai. Bukan merasa tidak puas terus. Ya, kalau hari ini hanya mencapai ini, ya tidak apa-apa, tetap bersyukur. Bersyukur lagi sampai menuju kesempurnaanmu. Oke. Nah, apa yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia dengan kemampuanmu? Allah menghendaki dengan kemampuan kalian menghadirkan karya kasih Allah yang menyelamatkan. Maksudnya apa? Karena Allah itu hadir untuk menyelamatkan, maka melalui bakat dan kemampuan kalian, kalian juga menghadirkan kasih Allah, merangkul semua orang, menjadi berkat. Bukan dengan malah ketika kalian sukses menjadi sombong, menjadi lupa diri, menjadi lupa asal-usul. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang telah memberikan kepada kalian, dan kalian menanggapi dengan baik, dengan belajar yang tekun, disiplin, penuh daya juang, ya. Nah, contoh, hidup saling mengasihi. Ini menghadirkan kasih Allah. Hidup saling membantu, saling mengembangkan, meneguhkan, memberi aura positif bagi sesama. Nah, inilah yang disebut menghadirkan kasih Allah. Oke. Nah, penugasan, jelaskan pengertian kemampuan diri. 2, sebutkan talenta dalam dirimu. 3, jelaskan dasar kitab suci. 4, jelaskan cara melatih mengembangkan talenta. 5, jelaskan kehendak Allah pada manusia terkait dengan kemampuan yang dimilikinya. Oke. Nah, KD 4.1 ini Pak Gus memberi tugas kepada kalian. Buatlah karya yang kalian refleksikan terkait dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Ini karya ya, KD 4.1. Contohnya ini. Jadi temanmu Caroline membuat gambar demikian. Ya, ini. Baik anak-anak, demikian contoh yang diberikan oleh Pak Gus untuk KD 4.1. Semoga kalian mempunyai gambaran kegiatan atau karya apa yang kalian refleksikan terkait dengan aku memiliki kemampuan. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video pembelajaran dengan Pak Gus, dan semoga kalian mampu mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Engkau telah mengutus Yesus Putramu, sehingga kami boleh mengenal Allah melalui Yesus Kristus Putramu. Yesus Kristus telah menghadirkan kasih yang begitu besar melalui hidupnya. Maka kami pun terdorong untuk mengasihi sesama kami. Bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami semakin menghayati iman kami dan mewartakan
dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.